untuk limit atau pendekatan ya, pendekatan limit. Nah, ini harusnya kita ya ini harusnya di pertemuan ke-6 ya, minggu kemarin, jadi Ibu tidak mengganti. Nah, di sini kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan limit fungsi di satu titik. Kita lihat pengertiannya dulu secara intuisi itu seperti apa. Kalau misalkan kita punya sebuah fungsi, katakan fungsinya itu adalah fx sama dengan x kuadrat min x dibagi dengan x min 1. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita substitusikan x-nya sama dengan 1, maka ini tuh fungsinya tidak terdefinisi. Kan ya, karena kalau kita substitusikan x-nya sama dengan 1, yang atas kan berarti 1 kuadrat dikurangi 1 dibagi dengan, untuk yang bawahnya 1 dikurangi 1. Nah, dapatnya kan 0 per 0. Nah, ini 0 per 0 itu kita tidak tahu berapa nilainya. Pokoknya ketika ada pembagian dengan 0, maka itu harus ini ya, tidak bisa didefinisikan. Nah, akan tetapi ternyata kalau x-nya itu tidak sama dengan 1, tetapi mendekati 1, kita masih bisa mencari nilai fx-nya. Yang penting x-nya bukan 1 aja. Nah, dari sini kita munculkan konsep limit atau pendekatan. Berapakah nilai fx yang didekati ketika x-nya itu mendekati 1? Seperti itu. Nah, kalau kita buatkan tabel ya dengan menggunakan kalkulator, ini nanti kita mulai dari x-nya itu 0,9, maka dapat fx-nya itu adalah 1,9. Terus semakin besar gitu ya si fx-nya, tapi sampai mendekati 1, maka si nilai fx-nya itu mendekati 1,999. Begitu juga kalau kita dekati dari yang lebih besar dari 1. Jadi yang kita lihat dari sebelah kiri dari 0,9 dia mendekati angka 2 ya. Kemudian dari sebelah kanannya juga dari 1,1 dia juga ternyata dia akan mendekati 2 juga. Oh, berarti kemungkinan ketika x-nya itu mendekati 1, maka fx-nya itu akan mendekati 2. Seperti itu. Jadi nanti akan ketemu di berapa di sini? Nah, ini 1,19, ini 2, seperti itu ya. Jadi ada kemungkinan dia akan mendekati 2. Nah, kira-kira penjelasannya seperti itu. Jadi, apa yang dimaksud dengan limit itu? Limit itu adalah pendekatan nilai dari sebuah fungsi ketika x-nya itu mendekati suatu nilai. Nanti pendekatannya baik dilihat dari sebelah kirinya atau yang lebih kecilnya atau dari sebelah kanan. Seperti itu. Kalau secara grafik jadinya seperti ini. Kayak gitu ya. Jadi ini adalah grafik fungsinya yang garis lurus ini. Garis lurus ini adalah grafik fungsinya. Sedangkan titik di sana ada titik yang ini ya, bulatannya itu kosong karena memang tidak terdefinisi untuk x sama dengan 1. Seperti itu. Makanya di sana bulatannya kosong. Akan tetapi ketika x-nya itu didekati dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan, maka fx-nya itu akan mendekati 2. Seperti itu. Makanya kita punya kalau kita tuliskan seperti itu ya, ini jadinya seperti ini. Limit x kuadrat min 1 per x min 1 ini untuk x-nya mendekati 1 ya, jadi limit fx, ini f-nya, untuk x-nya mendekati 1 nilainya adalah 2, seperti itu. Jadi nilainya adalah 2. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini dibacanya limit dari nanti ini fungsinya apa untuk x-nya mendekati 1 adalah 2 ya, seperti itu. Jadi dari sebelah kiri berarti dari sini. Ini sebelah kiri,
atau yang kurang, ini yang dari sebelah kanannya. Seperti itu ya. Nah, kayak gitu. Nanti ketemunya di mana nih? Oh, ketemunya di titik ini. Di titik 2. Seperti itu. 2 itu dari mana? Dari sini. Y-nya sama dengan 2. Ketika X-nya sama dengan 1 di sini. Kayak gitu ya. Itu yang dimaksud dengan limit. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menghitung limit. Nah, cara menghitung limit itu sebenarnya kita tinggal mensubstitusikan saja nilai X-nya terhadap fungsinya. Contohnya ini yang nomor 1, limit 3X ditambah 5 untuk X-nya menuju 1. Sekarang kalau kita ganti X-nya sama dengan 1, betul nggak hasilnya jadi 8? Betul. Betul ya? Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua di sini, ini kalau kita langsung substitusikan si X-nya sama dengan 2, yang atas itu nanti akan dapat 0, yang bawah juga akan dapat 0. Nah, kalau nanti kita substitusikan langsung, tetapi dapatnya itu adalah 0/0, maka jangan langsung disubstitusikan, tetapi harus kita sederhanakan dulu fungsinya. Karena yang atas ini adalah fungsi kuadrat, kita faktorkan dulu. Nah, ternyata kita lihat nih, ada faktor di pembilang dengan, ini penyebutnya sama. Ya, yang atas ada X-2, yang bawah juga ada X-2. Ini kita bagi dulu, X-2 dibagi X-2 itu kan 1. Kalau ini coret-coret gitu ya, ini tuh sebenarnya coret-coret, itu artinya saling membagi nilainya menjadi 1, sehingga kita tinggal punya ini saja, limit 2X ditambah 1 untuk X-nya menuju 2, nah baru kita substitusikan. Sekarang kalau X-nya 2, betul sama dengan 5? Betul. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, yang ini juga sama ya. Kalau kita substitusikan, nanti hasilnya 0/0. Sebenarnya ini mau disederhanakan seperti yang nomor 2 boleh, mau kalau ini karena dia ada akar, dia mau dikalikan dengan akar sekawannya. Akar sekawannya itu apa? Akar sekawannya itu sukunya itu sama persis. Kita lihat nih di sini. Akar X dikurangi 3. Yang ini akar sekawannya itu adalah akar X. Akan tetapi yang tadinya negatif ini jadi positif. Jadi akar sekawannya itu angkanya sama persis, cuman yang berbedanya adalah tandanya saja. Nah, kalau yang bawah kita kalikan dengan akar X ditambah 3 supaya nilainya tidak berubah, maka yang atasnya juga harus kita kalikan dengan X tambah 3. Seperti itu ya. Sehingga habis ini kita sederhanakan. Ini hasilnya adalah jadi seperti ini. Kita lihat ternyata ada yang sama lagi. Yang atas ada X-9, di bawah juga ada X-9. Maka kita punya ini menjadi akar X ditambah 3, kemudian X-nya kita ganti 9, itu sama dengan 6. Seperti itu. Sampai sini dulu, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Masih bisa diikuti? Bisa, Bu. Masih, Bu. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, untuk yang nomor 4 di sini ada limit sinus 1/X. Ini kalau kita X-nya menuju 0. Ini kalau kita cari atau kita substitusikan 1/0 itu kan tidak terdefinisi ya. Nah, maka nggak bisa langsung kita substitusikan. Makanya kita cari ini untuk pendekatannya seperti yang tadi. Ambil X untuk yang mendekati 0. Kita lihat seperti yang tadi ya. Ini dari mulai X-nya itu 2/pi, kemudian 2/2pi, dan seterusnya. Nah, tapi nilainya itu ya dari 2/pi 1, dari 2/2pi 0, min 1, 0, 1, 0, min 1, 0. Kalau
ini tidak ada eh kalau kita anggap ini sebagai sebuah barisan gitu ya, si barisannya itu titik-titiknya itu tidak mengarah pada satu titik tertentu. Jadi kalau kita buatkan garisnya 1, 0 turun lagi ke 0 ke 1 ke 0 ke -1 ke 0. Nah, garis-garisnya itu seperti itu. Kita nggak tahu dia mengarahnya itu mengarah kemana si nilai sinusnya. Seperti itu. Maka di sini ini akan kalau misalkan kita buatkan garisnya seperti ini, maka ini artinya si limitnya itu tidak ada karena dia tidak mengarah pada satu titik tertentu. Seperti itu. Jadi di sini kita tidak bisa mencari nilai limitnya. Nah, jadi untuk suatu fungsi kalau kita substitusikan bentuknya itu menjadi, kalau misalkan kita substitusikan langsung dapat ketemu nilainya, maka itulah nilai limitnya. Tapi kalau bentuknya 0 per 0, harus kita sederhanakan dulu fungsinya. Akan tetapi, kalau nilai fungsinya aja tidak terdefinisi, nah itu harus kita cek lagi. Berarti ini kalau seperti ini, tidak bisa kita langsung menyelesaikan dengan cara menyederhanakan, maka pasti nanti akan ada cara lain untuk menyelesaikannya. Dan bahkan ini kalau dapat seperti ini, maka limitnya tidak ada. Jadi nanti mungkin saja nilai suatu limit itu ada, mungkin tidak ada, ya. Nah, kita lihat dulu nanti bagaimana kalau yang limitnya tidak ada. Nah, tadi kan ada muncul positif, negatif ya. Nah, dari konsep limit yang sinus 1 per X tadi, ini ada yang dinamakan dengan konsep limit kiri dan limit kanan. Apa yang dimaksud dengan limit kiri dan limit kanan? Nah, ini kalau limit kiri itu adalah sebenarnya sama saja. Nilai limit suatu fungsi, tetapi X-nya itu mendekati C dari sebelah kiri. Kalau yang limit kanan berarti mendekati C dari sebelah kanan. Jadi seperti ini si X-nya itu mendekati C-nya itu dari sebelah kirinya. Gitu ya. Nanti ketika dituliskan limit kiri itu ada ini nih. Ada negatifnya di atas C-nya. Tanda negatif. Ini artinya limit kiri. Berarti kalau yang limit kanan maka akan ada ini tandanya itu, ya, ada tanda positifnya, sehingga X menuju C dari sebelah kanan, berarti X-nya di sebelah kanannya, atau X-nya itu lebih besar dari C-nya, seperti itu. Nah, nanti bagaimana hubungannya antara tadi ada limit yang biasa, sekarang ada limit kiri, ada limit kanan. Apa hubungannya? Nah, hubungannya itu ternyata suatu limit yang tadi ya kita katakan limit fx menuju untuk x-nya menuju c itu sama dengan L jika nilai limit kirinya juga L, limit kanannya juga L, atau nilai limit kirinya itu sama dengan nilai limit kanan. Seperti itu. Jadi, kalau kita nanti mencari limit, itu nilai limit kiri dan limit kanan itu akan selalu ada nilainya. Akan selalu ada. Akan tetapi nilai limit fungsinya itu belum tentu ada. Kalau misalkan nilai limit kiri dan limit kanannya sama, berarti limit fungsinya itu terdefinisi. Tetapi kalau tidak sama, berarti tidak terdefinisi. Nah, seperti yang tadi yang limit sinus 1 per X, itu kan tidak terdefinisi. Berarti ada kemungkinan dia itu limit kirinya tidak sama dengan limit kanan. Seperti itu, ya. Kita lihat dulu contohnya biar lebih jelas. Ini tadi ya sudah, kalau tidak sama berarti limitnya tidak ada. Kita lihat, di sini diberikan suatu grafik. Grafiknya seperti ini. Kalau kita lihat, yang pertama, limit fx untuk X-nya menuju -3. Kita lihat nih.
Atau sebelum ke sini ya, sebelum ke X-nya sama dengan min 3, nilai fungsinya. F1 berapa ya? F1 berapa? Ada yang ini bisa jawab? Sebentar. F1. F1 berarti nilai fx ketika x-nya menuju 1. Kira-kira berapa? Ketika x-nya sama dengan 1, kira-kira berapa nilainya? Ini kan gini ya. Kalau x-nya 1, fx-nya berapa? Berapa? Ketika x-nya 1, fx-nya berapa? Satu juga, Bu. 1 juga dilihat dari yang mana? Grafiknya kan, Bu? Yang grafiknya. Yang ini? Ini di sini? 0. 0? Coba kan gini ya, kalau misalkan kita punya ini aja fx sama dengan 2x ditambah 1. Kalau x-nya 1, fx-nya berapa? 3. 3. Berarti kan 1, 2, 3. Berarti kan di sini kan gitu ya? Di sini. Iya. Kalau x 2, fx-nya di mana? Di mana? 5. Berarti kan di sini kan gitu ya. Nanti kan grafiknya itu seperti ini. Nah, kan gitu. Berarti kan kalau mau mencari F1, F1 itu ini. Kan gitu ya. F2 itu ini. Nah, sekarang yang ini fungsinya kita kembali lagi ke soal yang semula. F1-nya itu ada di mana ya? Berarti kan kita tarik garis dari 1, kan gitu ya. Nah, apakah di yang bulatan yang pertama ataukah di bulatan yang kedua? Kan seperti itu. Kira-kira di mana? Di atasnya, Bu. Yang di atas, yang di sini. Kenapa? Yang bulatannya penuh. Kalau yang ini bulatannya kosong, artinya bukan di sini ya. Jadi F1 itu berapa nilainya? 3. 2. 2 ya. F1-nya 2. Kalau F-1 kan F-1 berarti ke sini ya. Nah, terus ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, berarti F-1 itu tidak terdefinisi F-1-nya karena kan nggak ada ya. Kalau F-3 2, Bu. 1. Satu. Oh, 1 ya, Bu. 1 ya, karena yang ada bulatannya dia di mana kayak gitu ya. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita lihat dulu limit fx ketika x-nya menuju min 3. Ini betul nggak sama dengan 1?
Ini salah ya, bukan min 1. Berapa coba kira-kira? Berapa nilainya? Yang pertama, ini saya tuliskan aja lah. Biar saya tuliskan aja dulu. Yang pertama, limit fx untuk x-nya menuju 1 dari sebelah kanan. Ini kan satunya ada di sini. Sekarang menuju 1 dari sebelah kanan. Kita lihat fungsinya. Berarti ini ada garis 1 ya. Ini ada garis 1. Ini ada garis 2. Kalau fungsinya itu dari fx menuju 1 dari sebelah kanan, kira-kira kita lihatnya itu fungsinya itu dari garis yang pertama atau dari garis yang kedua? Garis pertama. Garis pertama dari sini, menuju 1 dari sebelah kanan. Menuju 1 dari sebelah kanan ke sini, kan semakin mendekati 1. Oh, ini nih di sini. Ini nih mendekati 1 dari sebelah kanan teh yang ini. Berapa mendekati berapa ini? Mendekati angka berapa fx-nya? Mendekati berapa? Mendekati 1. Ya, jadi berarti limit fx untuk x yang menuju 1 dari sebelah kanan itu mendekati 1. Bagaimana kalau yang dari sebelah kirinya? Fx, x-nya menuju 1 dari sebelah kiri. Berarti nanti fungsinya pakai yang ke-1 atau yang kedua? Kalau dari sebelah kiri. Kedua. Ini kan kedua ya, berarti dari sini ke sini. Oh, ini nih mendekati 1 tuh, berarti yang ini di sini. Jadi berapa nilainya? 2. Fx-nya 2. Jadi di sini ini nilainya adalah 2. Nah, kita lihat limit kanan dari fx ketika x-nya menuju 1 sama nggak dengan nilai limit kirinya? Beda. Ya, Bu. Berarti terdefinisi nggak limit fx untuk x-nya menuju 1? Tidak, Bu. Nah, Tidak terdefinisi. jadi ini tidak terdefinisi karena nilai limitnya tidak sama. Kayak gitu ya, limit kiri dan limit kanannya tidak sama. Tapi sekarang kita lihat untuk yang menuju 1. Yang keempat, limit fx ketika x-nya itu menuju minus 1 dari sebelah kiri. Coba dari sebelah kiri berarti yang mana ya? Fungsinya dari garis yang mana? Dari garis pertama atau garis kedua? Menuju min 1 dari sebelah kiri. Kedua berarti, Bu. Kedua. Nah, berarti kan menuju min 1. Berarti kan ini ya. Oh, ini nih mendekati nilai ini. Berapa nilainya? Ya kita anggap ini 2,5 gitu ya. Jadi berapa nilainya? 2,5. 2,5. Kalau yang dari sebelah kanannya gimana? Menuju min 1 dari sebelah kanan? Berapa? Menuju min 1 dari sebelah kanan. Mendekati 1 mungkin, Bu. 0, sekian. Mendekati 1 mendekati min 1 dari sebelah kanan. Yang 1 berarti kan, Bu. Mendekati 1 dari sebelah kanan. Berarti pakai fungsinya yang mana? Yang ke-1 atau yang kedua?
Yang satu berarti. Mendekati min 1 dari sebelah kanan. Yang kedua, Bu. Yang kedua juga kan ini min satunya ada di sini ya. Min satunya ada di sini. Berarti yang mendekati min 1 dari sebelah kanan kan pasti fungsinya yang ini juga. Enggak mungkin kita ngambil dari sini karena kejauhan dan terputus. Di sini ini yang mendekati min 1 itu yang ini. Dari sini mendekati berapa nih sampai di min 1? Oh, ini kan mendekati yang ini. Kan supaya ini nih. Nah, ini tuh di mana gitu kan ya. Berarti ini dari sebelah kanan. Ternyata nyampe titik ini, dari sebelah kiri nyampe titik ini juga kan ya. Jadi berapa nilainya? Mendekati dari sebelah kanan? 2,5. 2,5 juga. 2,5. Oke, jadi kesimpulannya limit fx untuk x-nya menuju min 1 itu ada nggak nilainya? Ada. Ada. Berapa nilainya? Berapa nilainya? 2,5. 2,5. Nah, seperti itu. 2,5. Betul. Ya. Kemudian bagaimana kalau yang limit fx ketika x-nya mendekati minus 3, ada nggak nilainya? Ada nggak kira-kira mendekati itu? Nggak bisa di... Limit fx ketika x-nya mendekati minus 3. Ada nggak nilainya? Berarti kan harus dicek ya. Apakah dari sebelah kirinya, limit dari sebelah kirinya sama nggak dengan yang dari sebelah kanannya? Kira-kira sama nggak? Sama, Bu. Sama. Berapa nilainya? 2. 2. Kan ini ya. Dari sebelah kiri menuju di sini, kan gitu ya. Dari sebelah kanannya menuju ke sini. Meskipun ini nilainya ada di sini. Tapi kan kita tidak mencari ketika sama dengan min 3, hanya mendekati min 3 saja. Oh, dia akan mendekati ini, mendekati titik ini. Dan dari sebelah kanan juga sama, mendekati titiknya, mendekati satu titik yaitu di sini ya, titik yang ini. Atau ketika x-nya sama dengan 2. Jadi limit fx untuk x yang menuju 3 ini sama dengan 2. Nah, kira-kira sampai sini dulu. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Mau tanya, Bu. Ya. Berarti kalau untuk mencari nilai limitnya tuh kita harus ngikutin grafik yang ada, Bu, ya? Kalau dilihat, kalau diketahuinya grafik, kalau diketahuinya formulanya ya dilihat dari tadi, dengan cara substitusikan dulu. Kalau misalkan ini ada grafiknya, kita lihat dari grafiknya. Tapi kalau tidak ada grafiknya, tadi ada formulanya aja, tinggal substitusikan dulu. Kalau disubstitusikan hasilnya adalah dapat langsung ketemu suatu nilai, berarti itu nilainya. Tapi kalau bentuknya 0/0, berarti harus kita sederhanakan. Ya, nanti disederhanakannya mau difaktorkan, mau dikalikan dengan sekawan, seperti itu. Nah, itu tergantung dari soalnya. Kayak gitu. Ada lagi? Kalau belum, saya lanjutkan dulu. Nah, sekarang kita punya ini nih. Diketahui fx sama dengan x kuadrat untuk x-nya kurang dari 0. Kemudian fx-nya sama dengan x ketika x-nya itu antara 0 sampai 1. Sedangkan fx-nya ini adalah 2 plus x kuadrat ketika x-nya lebih besar dari 1. Sekarang yang ingin ditanyakan, mencari limit fx ketika x-nya menuju 0.
Nah, kita lihat ketika X-nya menuju 0, ternyata 0 itu berada di batas fungsi. Ya, kalau 0-nya itu berada di batas fungsi, maka kita mau nggak mau harus cari limit kiri dan limit kanannya dulu. Jadi, kita cari dulu limit kirinya. Berarti di sini limit pertama kita cari limit fx ketika x-nya menuju 0 dari sebelah kiri. Ditandanya seperti ini ya. Nah, kita harus mengganti nilai fx-nya. Kalau 0-nya itu sebelah kiri, maka x-nya itu kurang dari 0 atau lebih besar dari 0? Kalau X-nya menuju 0 dari sebelah kiri. Kurang. Kurang dari 0. Oke, sekarang cari fungsi mana yang fx-nya kurang dari 0. X kuadrat. X kuadrat, berarti tinggal kita ganti fx-nya dengan x kuadrat. Jadi limit x kuadrat untuk x yang menuju 0 dari sebelah kiri. Nah, ini sama dengan, setelah ini gimana? Tinggal substitusikan, 0-nya diganti, x-nya diganti oleh 0. Berapa nilainya? 0. 0. Seperti itu. Sekarang yang keduanya, kita cari limit fx ketika x-nya menuju 0 dari sebelah kanan. Berarti kalau x-nya menuju 0 dari sebelah kanan, x-nya itu lebih besar dari 0 atau kurang dari 0? Besar. Lebih besar dari 0. Tapi jangan jauh-jauh, karena kan mendekati ya. Berarti kita pakai fungsinya yang mana? X. Yang X. Jadi limit x-nya menuju 0 dari sebelah kanan, ini fungsinya adalah x. Berapa nilainya? 0. 0 juga. Jadi, ada nggak limit fx untuk x-nya mendekati 0? Berapa nilainya? 0. 0. Karena limit kiri dan limit kanannya sama. Begitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan yang ditanyakan itu, berapakah nilai limit fx ketika x-nya menuju 1? Nah, yang ini juga sama. 1 itu berada di batas-batas fungsinya. Maka mau nggak mau kita harus cari juga limit kirinya dan limit kanannya. Oke, saya minta bantuan. Fx-nya kita ganti dengan apa? Dengan X, Bu. Dengan X, berapa nilainya? 1. 1. Kalau yang dari sebelah kanannya, X-nya kita ganti dengan berapa fx-nya? 2 tambah X kuadrat. X-nya menuju 1, ini diganti dengan 2 ditambah X kuadrat. 2 ditambah X kuadrat ini sama dengan berapa? 2. Sama 3. dengan 3. Oke, jadi ada nggak limit fx untuk x-nya menuju 1? Tidak ada. Jadi limit fx untuk x-nya menuju 1 ini tidak ada atau tidak terdefinisi, boleh. Sekarang kalau yang saya tanyakannya itu adalah limit fx ketika x-nya menuju 2. Ada nggak kira-kira? Yang 2 tambah X kuadrat. X plus Oke, 2 plus jadi X kuadrat. si fx-nya kita ganti dengan 2 ditambah 2 x tambah X kuadrat. kuadrat. Dan ini nggak perlu kita cari limit kiri dan limit kanannya. Kenapa? Karena fungsinya cuma 1 kan ya? 1 fungsi itu saja. Sehingga nilainya berapa? 6. 6. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu.
Belum ada? Bisa diikuti? Bismillah. Insya Allah, Bu. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini nanti Ibu ganti aja. Nah, ini tadi kalau kita gambarkan, ini fungsinya jadinya seperti ini. Ini yang fungsi X kuadrat kan ya? Ini adalah X, ini yang 2 ditambah X kuadrat. Nah, ternyata ketika di X sama dengan 1, ini limitnya tidak ada. Karena kalau kita lihat secara grafiknya juga, ini tuh terputus kan ya si fungsinya. Tapi dari sebelah kiri dia mendekati 1 gitu kan. Mendekati 1, sedangkan dari sebelah kanan dia mendekati 3. Sedangkan ketika di X sama dengan 0, meskipun dia ada perubahan, ini si fungsinya itu sama-sama mendekati angka 0. Seperti itu ya. Jadi ini grafiknya seperti ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau belum, kita lanjutkan dulu. Sekarang ada ini. Tentukan katanya konstanta C agar fungsinya itu, ini fungsinya ini mempunyai limit di X sama dengan min 1. Berarti kalau mempunyai limit di X sama dengan min 1, maka syaratnya itu tadi apa? Supaya punya limit, maka limit kirinya gitu kan ya, limit kiri ketika X-nya menuju 1 dari sebelah kiri ini harus sama dengan limit Fx ketika X-nya menuju 1 dari sebelah kanan. Kan ini syaratnya supaya dia ada limitnya atau terdefinisi nilai limitnya. Nah, habis ini tinggal kita substitusikan, Fx-nya diganti dengan sesuai dengan fungsinya, begitu yang limit kiri maupun yang limit kanan. Coba kita ganti, yang sebelah kiri limitnya, fungsinya kita ganti dengan apa? Menuju 1 dari sebelah kiri. Fx-nya kita ganti dengan apa? 3 min CX. 3 min CX. Yang sebelah kanan? Kita ganti X dengan kuadrat min C. X kuadrat min C. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kan tinggal kita substitusikan saja. Satunya terhadap X. Yang sebelah kiri jadi apa? X-nya diganti dengan 1. Yang sebelah kiri jadi apa? 3 min C. 3 min C. Yang kanannya? Min C Yang kanan? minus C. Minus C? Minus C aja? 1 min C. 1 min C. Nah, kalau udah seperti ini kan kita bisa cari ya C-nya berapa? Berapa kira-kira C-nya? Berapa C-nya? Ini saya ketukar ya, bukan menuju 1, menuju min 1. Menuju min 1, maaf. Jadi fungsinya jadi berapa? Yang disubstitusikannya adalah min 1.
Jadi berapa? 3 plus C. 3 plus C, yang 1 min sebelah C. kanannya 1 1 min min C. Jadinya C-nya 2C berapa? sama dengan 2C 2 sama dengan 2C sama dengan minus 1 minus 2. 1 Jadi kurang C-nya 3. C-nya min 1. C-nya min 1 ya. Nah, seperti itu. Jadi agar F-nya memiliki limit gitu ya, memiliki limit di X sama dengan min 1, maka nilai C-nya harus sama dengan min 1. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, Bu, saya mau ya. nanya, Ya, itu kenapa jadi 3 plus C ya, Bu? kenapa jadi 3 plus C? Ini, yang ini, 3 min CX-nya diganti X-nya oleh min 1. X-nya diganti dengan min 1. Karena ini tuh si X-nya menuju min 1. Itu ya, tadi saya salah menuliskan 1. Harusnya bukan 1, min 1. X-nya menuju min 1 dari sebelah kiri. Dan X-nya menuju min 1 dari sebelah kanan. Dapat ya? 3 min CX sama dengan 3 dikurangi C. X-nya kita ganti dengan min 1. Jadi 3 min C kali min 1 plus C gitu. Ada lagi? Gimana? Tadi yang bertanya sudah paham? Sudah, Bu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya di sini ada beberapa sifat limit. Ternyata kalau misalkan kita punya dua buah fungsi, katakanlah fungsinya adalah fx dan gx, sedangkan fx itu sama dengan L ketika x-nya menuju A, dan gx-nya itu sama dengan G ketika x-nya menuju A. Jadi sama-sama menuju satu titik A ya. Maka nanti kita akan punya atau bisa dicari nilai penjumlahan limitnya. Jadi kalau kita jumlahkan fungsinya, maka nilai limitnya juga tinggal dijumlahkan aja. Begitu juga dengan yang perkalian. Begitu juga dengan nilai pembagian, asal tidak boleh 0 pembaginya. Kemudian begitu juga untuk yang pangkat. Jadi nanti kalau dipangkatkan, maka hasil limitnya tinggal dipangkatkan juga, seperti itu. Untuk yang akar pun sama, akan tetapi di sini akarnya harus yang genap dan L-nya harus positif. Jadi nanti kalau untuk beberapa ya tidak usah kita cari satu persatu, bisa langsung saja dicari dulu fx-nya berapa, limit fx-nya, limit gx-nya berapa. Nah, nanti kalau misalkan mau penjumlahan limit tinggal dijumlahkan, kalau pengurangan tinggal dipengurangkan dan seterusnya. Begitu juga perkalian, pembagian, akar dan pangkat. Nah, ada juga untuk yang prinsip apit, cuman yang ini tidak akan saya terlalu bahas detail karena untuk yang ilkom jarang digunakan juga. Kalau kita punya sebuah fungsi, kemudian fungsinya itu berada di antara dua buah fungsi yang lain, katakanlah ini fx itu mengapit fx dan hx itu mengapit gx.
Maka nanti kalau kita sudah mengetahui nilai limit dari fx dan nilai limit dari hx dan nilainya sama, nggak mau itu si limit gx-nya juga harus sama. Seperti itu. Jadi di sini kalau nilai limitnya sama ya, si fx dan gx-nya, maka nanti untuk limit gx-nya di titik tersebut juga harus nilainya harus sama dengan L. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Yang ini kita ini saja dulu lah, yang konsep yang ini ya, nggak akan digunakan untuk yang ilkom. Nanti kalau ada waktu kita bahas. Sebenarnya itu tuh kalau yang tadi itu lebih enak ketika menjelaskannya itu dengan konsep matematisnya, jadi akan kelihatan. Tapi kalau kita lihat di sini kan ya, ini nilai sin itu nilainya itu akan selalu berada di antara -1 dan 1. Sehingga nanti kalau kita kalikan masing-masingnya dengan x kuadrat dengan x min 1 kuadrat, maka ini persamaannya akan terjadi. Nah, karena si limit dari -1 x kuadrat sama dengan 0, yang ini juga sama dengan 0, sehingga kita dapat nilai limitnya itu 0 juga, kayak gitu. Intinya penggunaannya seperti itu. Cuman mungkin saya nggak akan nanya tentang prinsip APIT ini. Kalau dengan penjelasan delta epsilon itu lebih ini lagi, lebih mudah lagi. Kita lihat berikutnya di sini ada limit fungsi trigonometri. Nah, ada beberapa nilai-nilai limit yang sudah bisa kita gunakan, yaitu di sini limit x, limit sin x per x untuk x-nya menuju 0 ini sama dengan 1, kemudian limit cos x untuk x-nya menuju 0 ini sama dengan 1, dan limit tangen x per x ini sama dengan 1 juga. Nah, nanti untuk kalau sebenarnya kalau kita substitusikan ya, kalau substitusikan itu kan si x-nya sama dengan 0. Sin 0 berapa? 0, sin 0 0. X-nya sama dengan 0 0. Jadi kan ini tuh 0 per 0 ya. Nah, kalau kita cari ini hasilnya kan 0 per 0, harusnya si sin itu kita ubah dulu kan, seperti itu ya. Cuman itu lumayan, buktinya itu lumayan panjang, tapi kalian bisa menggunakan saja. Cuman nanti kalau sudah belajar turunan itu lebih gampang lagi. Kalau sin diturunkan kan jadi cos. Nah, nilai cos 0 itu 1. Yang x-nya diturunkan jadi 1, jadinya 1 per 1, dapatlah 1, seperti itu. Begitu juga dengan yang tangen. Nah, tapi kalian bisa langsung menggunakan saja. Kalau kita lihat contohnya di sini, ini ya, limit 3 ditambah 4x per 5x dikurangi 2 tangen x, ini sama dengan seperti itu ya. Ini caranya, pokoknya gimana caranya supaya kalian dapat seperti ini. Kemudian x-nya ini menuju 0. Kayak gitu ya. Nah, jadi di sini untuk yang bagian atas, itu semuanya kita bagi dulu dengan x. Kalau saya ini kan ya, bentar bisa nggak? Limit 3x ditambah sinus 4x untuk x-nya menuju 0 dibagi dengan 5x dikurang tangen 2x sama dengan coba yang atas kita bagi dengan x, yang bawah kita bagi dengan x. Nanti kan dapatnya limit, ini x-nya menuju 0, yang atas kita dapat apa? 3x
ditambah sinus 4x per x gitu kan ya. Nah, kalau yang atas dibagi x, yang bawahnya juga harus dibagi x. 5x dikurangi dengan tangan 2x per x. Ini kita sederhanakan, limit x-nya menuju 0, 3x dibagi x jadi berapa? 3. 3 ditambah sinus 4x per x kan seperti itu, dibagi dengan 5 di 5 ya, 5x dibagi x jadi 5, kemudian dikurangi dengan tangan 2x per x. Nah, kita lihat ini udah ada yang mirip. Cuman bedanya itu di sini ada sinus 4x, yang di bawahnya itu x, sedangkan yang di sini kalau di sininya x, maka di sininya x harus sama. Oleh karena itu, karena sudah ada 4x, berarti yang bawah itu supaya harus muncul 4x, maka kita kalikan dengan 4. Jadi limit x menuju 0, ini 3 ditambah sinus 4x per, ini kan jadi 4x. Nah, ini seperti dibagi oleh x, seperti dibagi oleh 4, sehingga kita harus kalikan 4. Yang ini juga sama, 5 dikurangi dengan tangan 2x per, nah yang ini supaya dapat 2x juga, berarti yang ini harus dikalikan dengan 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya pakai sifat-sifat yang tadi. Kalau kita punya sebuah fungsi, maka pengurangan, kemudian perkalian, yang lain-lainnya begitu ya, itu bisa kita cari satu-satu. Sehingga nanti kalian ini kalau di dulu waktu di SMA mungkin ya, atau lagi belajar SNPTN begitu, ini dapat langsung rumus cepatnya aja. Ini 3 ditambah 4 dibagi dengan 5 minus 2, kan seperti itu ya. Nah, ini tuh awalnya dari sini. Nanti limit 3 untuk x-nya menuju 0, berarti kan 3 ditambah dengan limit sinus 4x per 4x untuk x yang menuju 0. Ini kan nilainya 1 ya. Berarti 1 dikali dengan, ini karena ini ada 4, berarti kali 4 dibagi dengan ini 5. 5 dikurang dengan limit yang ini adalah 1 dikali 2. Nah, sama dengan hasilnya jadi berapa? 7/3. 7/3. Nah, seperti itu ya. Jadi dari ini nilainya kenapa dapat nilai 7/3 itu, atau di sini nanti kalau mau ketika UTS ada yang seperti ini, dia boleh coba diusahakan diuraikan dulu dapat dari mana. Jangan langsung seperti ini ya. Nanti diuraikan dulu dapat dari mana. Ini mau rumus cepatnya mau digunakan, itu digunakannya untuk meyakinkan aja betul nggak nilainya segini gitu ya. Nah, itu untuk yang limit trigonometri. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Bu, mau bertanya. Silakan. Berarti kalau fungsi yang seperti ini tuh yang hasilnya satu-satu tuh cuma berlaku kalau x-nya menuju 0 gitu Bu ya. X-nya menuju 0. Jadi nanti untuk begini, nanti kalau misalkan ada bentuk yang lain ya, ada bentuk yang lain kayak misalkan seperti ini. Limit sinus x min pi, di sininya x min pi, ini boleh juga, tapi di sininya x menuju pi. Ini sama dengan 1 juga. Karena si x min pi-nya itu ini kita bisa ganti dengan y, katakan ya begitu. Jadi nantinya limit sinus y
ini per Y, yang bawahnya itu si kalau X-nya menuju Pi, maka si X minus Pi kan menuju 0. Berarti di sini Y-nya ini menuju 0 kayak gitu. Jadi memang awalnya dari yang ini dulu rumusnya. Awalnya dari sini dulu rumusnya. Nanti untuk perubahannya ya disesuaikan mengikuti apa yang diinginkan kayak gitu. Cuman biasanya itu ininya bukan biasanya, konsep awalnya itu dari sininya dulu. X, dan X-nya menuju 0. Tapi ketika nanti diimplementasikan, nggak selalu X-nya menuju 0. Ya, seperti itu. Jadi boleh, asal tadi tetap nanti kalau kita ganti dengan notasi lain, si notasi tersebutnya itu akan menuju 0. Kayak gitu. Ada lagi? Belum? Kalau belum, saya lanjutkan dulu. Di sini ada limit tak hingga dan limit di tak hingga. Nah, untuk konsep limit tak hingga dan di tak hingga ini kalau kita gambarkan limit di tak hingga. Limit tak hingga, berarti limit tak hingga itu yang nilainya tak hingga. Kalau limit di tak hingga, berarti X-nya yang menuju tak hingga. Begitu ya. Nah, jadi kita lihat limit di tak hingga. Ini Fx sama dengan L untuk X-nya menuju A. Sedangkan kita punya limit di sini Gx ini sama dengan 0 untuk X-nya menuju A juga. Maka nanti kalau kita punya limit Fx per Gx ya, di sini ini dia itu akan menuju tak hingga kalau apa di sini? L-nya itu lebih besar dari 0 dan Gx-nya itu menuju 0 dari arah atas atau 0-nya itu 0 positif. Ya nanti 0 positif itu apa, 0 negatif itu apa nanti kita akan bahas. Dan seterusnya. Jadi nilainya bisa positif tak hingga, bisa negatif tak hingga, tergantung nilai dari Fx dan Gx-nya ya. Seperti ini. Nah, kita akan lihat contohnya biar lebih jelas. Contoh. Kita lihat, hitunglah X kuadrat, limit dari X kuadrat ditambah 1 dibagi dengan X min 1. Untuk X-nya menuju 1 dari sebelah kiri. Ini tinggal kita substitusikan dulu. Kita substitusikan. Kalau X-nya kita ganti dengan 1, yang atas jadi berapa? 2. Yang atas itu jadi 2. Ini di catatan ya, di kotretan gitu. Sekarang yang bawah X-nya kita ganti dengan 1. Hasilnya berapa? 0. Kita cek. Ini satunya itu menuju 1 dari sebelah kiri. Berarti X-nya itu kurang dari 1 atau lebih besar dari 1? Kurang dari. Oke. X-nya kurang dari 1. Sekarang kalau X-nya kurang dari 1. X-nya kurang dari 1 dikurangi 1. Kira-kira hasilnya positif atau negatif? X-nya kan kurang dari 0. Kurang dari 1. Sekarang dikurangi 1. Hasilnya kira-kira positif atau negatif? Negatif. Nah, maka di sini tuh 0-nya itu 0 negatif gitu maksudnya.
Nah, karena yang atas 2 itu positif, yang bawah itu adalah 0, 0 negatif, maka ini tuh hasilnya itu nantinya itu kan positif dibagi negatif, negatif ya, berarti negatif, karena 2 dibagi 0 tah hingga. Jadi ininya hasilnya adalah negatif tah hingga, seperti itu. Ibu bisa diulang. Di sini berisik tadi. Oke. Substitusikan X-nya sama dengan 1 ke X kuadrat plus 1. Berapa nilainya? 2/0. 2/0. 2/0 ya. Nah, cuman di sini tuh si 0 nanti kita harus cek apakah dia itu 0-nya itu 0 positif ataukah 0 negatif. Caranya bagaimana? Caranya kita cek X-nya kan menuju 1 dari sebelah kiri. Berarti kan X-nya itu kurang dari 1. X-nya kurang dari 1 dikurangi 1. Nah, hasilnya positif atau negatif? Hasilnya negatif kan ya? Kan misalkan si X-nya itu kan kurang dari 1. 0,9999 dikurangi 1. Hasilnya positif atau negatif? Negatif. Ya, makanya di sininya 0-nya itu 0 negatif. Sehingga hasilnya itu di sini negatif. Karena 2-nya ini kan 2-nya positif, 0-nya 0 negatif. Positif dibagi negatif, negatif. Terus 2 dibagi 0, itu tah hingga. Seperti itu. Jadi hasilnya adalah negatif tah hingga. Kayak gitu. Terima kasih, Ibu. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Sebentar. Tadi penjelasan yang pertama sudah ya. Limit X kuadrat ditambah 1 per Nah, X kayak tadi minus tuh. 1. Ini adalah negatif tah hingga dari 2 per 0 negatif kan gitu ya. Kemudian yang B-nya ini limit X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat min 1 untuk X-nya menuju min 1. Hasilnya berapa? Substitusikan X-nya sama dengan min 1. 2 per 1. 2 Min 1. Enggak. Ya ampun. 0, Ibu. 2 per 0. Nah, tinggal kita cek kan ya, apakah 0-nya itu positif atau negatif. Sekarang, X-nya itu kan negatif, menuju negatif 1 dari sebelah kiri. Coba kalian kalau nanti bingung ya, cari bilangan yang menuju 1 dari sebelah kiri. Angkanya berapa yang mendekati, kira-kira bakalan mendekati? 0, sekian, Bu. Masa? Kan dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri. Oh, Kan min. 0, min 1 kan ya? Kira-kira Min 2. berapa? Jangan terlalu jauh. Yang mendekati 1 aja. 1, Yang sekian, Bu. Min Min 1, min 1, sekian. sekian. Min 1,1111 gitu kan ya? Iya. Ini dikuadratkan, dikurangi 1. Coba, sekarang min 1, sekian dikuadratkan. Hasilnya lebih dari 1 atau kurang dari 1? Lebih dari 1. Lebih dari Lebih 1. dari 1 dikurangi 1, hasilnya positif atau negatif? Positif. Positif. Jadi 0-nya 0 positif. Nah, berarti hasilnya positif tah hingga atau negatif tah hingga? Positif tah hingga. Jadi hasilnya adalah positif tah hingga. Kayak gitu. Itu ya, satu lagi yang C, limit X-nya menuju P plus di sini X per sinus X. Coba kalau kita
tuliskan angkanya berapa? 180 per 1. Mau pi aja boleh ya. Pi per sinus pi berapa? 1. Masa Pi-nya yang 180 atau 3,14, Bu? pi-nya 180 derajat. Pi radian. Berarti berapa? Sinus Nol, pi Bu. Oh, 0, Bu. Nol. 0. Tapi nolnya nol positif atau nol negatif kan gitu ya. Nah, sekarang cara melihatnya gimana? Kita gambarkan. Kan kira-kira seperti ini ya. Kalau X-nya menuju pi dari sebelah kanan. Ini kan pi-nya nih. Pi-nya di sini. Menuju 0 kan ya, menuju 0 nih, menuju titik 0. Berarti kalau pi-nya sebelah kanan, nilai sin pi itu positif atau negatif? Positif. Yang sebelah kanan, dari sebelah kanan. Negatif berarti, Bu. Yang ini kan ya, dari sebelah kanan itu kan berarti yang dari bawah. Iya. Ya, berarti kan dari sini. Oh, atau dari sini. Berarti positif atau negatif? Negatif. Negatif. Berarti di sini teh nolnya teh nol negatif. Nol negatif. Berarti hasilnya negatif tah hingga atau positif tah hingga? Negatif tak hingga. Negatif tah hingga. Nah, kira-kira seperti itu untuk limit menuju tah hingga. Untuk ininya ya, cara mencarinya. Jadi kalau misalkan kalau kita substitusikan itu hasilnya itu berapa per 0 gitu ya. Kalau 0 per 0 itu kalian harus sederhanakan dulu fungsinya. Tapi kalau bawahnya itu 0 tapi atasnya bukan 0, berarti nanti nilainya itu akan positif tah hingga atau negatif tah hingga. Cuman harus dicari apakah positif atau negatifnya kayak gitu ya. Jadi ada kemungkinannya itu suatu nilai katakanlah 3 gitu ya, si limitnya itu. Ini misalkan Ibu ini kan jadi limit fx untuk x-nya menuju c itu kadang-kadang misalkan 3. Kalau 3 ya udah nilainya 3. Tetapi kalau kita substitusikan ini tuh hasilnya itu adalah 0 per 0, berarti fungsinya harus kita sederhanakan dulu. Tapi kalau fungsinya itu misalkan x-nya menuju 0 untuk menuju c ini adalah 3 per 0 gitu ya. Nah, ininya tuh si nolnya tuh harus kita cek dulu apakah 0 tah hingga 0 positif atau 0 negatif seperti itu ya. Jadi ada 3 kemungkinan. Bisa langsung dapat, bisa berupa 0 per 0 atau suatu nilai per 0 kayak gitu. Sampai sini dulu silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Bu, mau bertanya. Ya. Yang untuk yang soal yang C itu kan limit X menuju V plus. Nah, kalau misalnya soalnya jadi V min, apakah nanti hasilnya akan minus tah hingga juga atau jadi positif tah hingga? Positif. Karena kan kalau menuju pi minus, berarti kan si fungsinya itu yang mana? Yang ini kan yang dari atas. Menuju pi dari sebelah kiri. Nah, kan yang ini nih. Kalau sebelah kiri tuh, berarti fungsinya yang ini. Fungsi yang atas, yang kuning. Ini kan di atas sumbu X, berarti kan positif. Nanti nolnya berubah jadi 0 positif. Kalau di sininya negatif. Berarti ininya juga jadi positif, kayak gitu. Oke, Bu. Kasih, Bu. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu.
satu lagi ya, limit di tahingga. Nah, untuk yang limit di tahingga ini kalau kita gambarkan begitu ya, kalau grafiknya ini seperti ini. Limit fx ini sama dengan L untuk x yang menuju tahingga. Ini ada epsilon delta gitu ya. Saya yakin kalian nggak akan ini ya. Jadi kalau kita buatkan nggak apa-apa lah. Sambil ini ya melihat notasi-notasi seperti ini. Ini kalau kita gambarkan untuk setiap epsilon positif, ini tuh dibacanya. Untuk setiap epsilon positif, terdapat M yang lebih besar dari 0 atau terdapat M positif, sehingga X-nya itu akan lebih besar M. Sehingga untuk X-nya yang lebih besar dari M, maka nilai Fx dikurangi L-nya itu kurang dari epsilon. Jadi kalau kita buatkan, ini saya akan punya ini epsilon, nilai epsilon. Bentar. Kita buatkan dulu si fungsinya. Nah, kayak gini ya. Ini fungsinya. Jadi kalau saya punya ini adalah epsilon, segini ya. Ini epsilonnya nih. Ini epsilon. Maka saya akan selalu menemukan M. Ini ke sini. Di mana untuk setiap X-nya yang lebih besar dari M, jadi ini dia si X-nya itu lebih besar dari M. Fx dikurangi L-nya itu akan kurang dari epsilon. Nah, ini kan L-nya. Sekarang Fx dikurangi L-nya itu yang mana? Ini. Kalau kita lihat, tarik garis seperti ini ya. Ini si jaraknya itu, si jarak dari garis yang saya buat dengan fungsinya itu akan selalu kurang dari epsilon, akan selalu kurang dari jarak ini. Nah, itu maksudnya itu maksud untuk definisi ini ya. Cuman kalau kita gambarkan fungsinya, jadi si fungsinya tuh ketika X-nya semakin besar, dia nilainya itu nggak akan melebihi nilai L ini gitu. Intinya sih seperti itu. Hapus lagi. Nah, jadi ini fungsinya. Jadi kalau kita lihat semakin X-nya itu ke sebelah kanan atau semakin besar, semakin menuju tahingga gitu ya, si X-nya itu akan semakin menuju L dan nggak pernah melewati L. Kayak gitu. Jadi nggak akan melewati titik ini, nggak pernah akan melewati titik ini. Jadi terus aja paling menuju L. Kayak gitu. Itu yang menuju tahingga. Contohnya, kita lihat. Nah, kita hitung seperti ini. Caranya gimana? Masih ingat mungkin ya? Ada yang masih ingat nggak caranya gimana? Digimanain? Mencari nilai limitnya. Difaktorin dulu, Bu. Kalau nggak bisa difaktorkan gimana? Itu dibagi X, Bu. Dibagi dengan X atau apa? Pangkat tertinggi. Iya. Suku pangkat tertinggi dari X-nya. Nah, ini pangkat tertinggi X-nya berapa? X kuadrat. X kuadrat. Jadi masing-masingnya kita bagi dengan X kuadrat atau kita keluarkan X kuadratnya boleh. Jadi limit X-nya menuju tahingga, ini X kuadratnya kita keluarkan, jadinya kan ini jadi 1 ya, ditambah 2 per X, karena di sananya dikeluarkan X kuadratnya, yang ini 5 per X kuadrat, dibagi dengan, ini juga sama X kuadrat, ini 2 ditambah 4 per
X kuadrat. Nanti kan X kuadrat dibagi X kuadratnya jadi 1, sehingga kita punya limit X-nya menuju tahingga dari 1 ditambah 2 per X plus 5 per X kuadrat dibagi dengan 2 ditambah 4X kuadrat. Nah, tinggal kita substitusikan. Berarti kan 1, 2 dibagi X, X-nya menuju tahingga berarti berapa? 2 dibagi tahingga? 0. 0. Ini 5 dibagi tahingga dikuadratkan. 0 juga ya? 0. 0 per 2 ditambah 0. Jadi hasilnya berapa? Setengah. Nah, hasilnya adalah setengah. Kayak gitu. Nanti untuk yang ini yang menuju tahingga. Yang menuju min tahingganya bagaimana? Sama saja nantinya. Cuma nanti X-nya semakin kecil gitu kan ya. Jadi di sini kalau nanti X-nya itu semakin kecil, grafiknya itu jadi kebalikannya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau semakin kecil, ini begini. Caranya gimana? Caranya sama aja. Contohnya ada seperti ini. Ya, berarti ini kita bagi dengan berapa masing-masingnya? X kuadrat. Kita bagi dengan X kuadrat. X kuadratnya ini, yang ini dikeluarkan sama aja sih nantinya. Kayak gitu ya. Nah, berarti kira-kira dapatnya berapa nih hasilnya? Berapa? 0 per 2. 0 per 2 atau? 0 per 2 itu berapa? 0 per 2 atau sama dengan? 0. Oke, sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Oke, ini ada satu lagi ya. Ada satu lagi yang perlu disampaikan. Tapi silakan sampai sini dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Ada nggak? Kalau tidak ada, kita lanjutkan satu lagi. Nah, ini nanti harus agak sedikit konsentrasi ya. Harus agak sedikit konsentrasi ketika saya menjelaskan ini. Kita lihat di sini. X-nya menuju berapa? Menuju tahingga ya. Menuju tahingga. Nah, kalau ada akarnya seperti ini, maka nggak bisa langsung kita bagi, akan tetapi nantinya itu harus kita kalikan dulu dengan akar sekawannya. Ya, kita kalikan dengan akar sekawan. Seperti ini. Kan bentuknya ini. Berarti akar sekawannya itu sama persis X kuadrat ditambah X ditambah 3, tetapi bedanya ini, dikurangi X. Karena di sininya tambah. Gitu ya, ini akar sekawannya. Kita kalikan dengan akar sekawannya, hasilnya adalah, nah, dapat seperti ini. Kita sederhanakan dapat apa? Dapat ini. Sampai sini dulu, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Ada nggak yang mau ditanyakan?
Kalau belum, sekarang saya lanjutkan. Ibu, Ya. itu X-nya itu min tahingga atau tahingga, Bu? Minus tahingga. X-nya menuju minus tahingga. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau belum, saya lanjutkan dulu ya. Ini tuh nilainya tuh apa? X bisa dari 0. X kalau X-nya lebih besar dari 0 dan minus Min X kalau X X-nya berat. ini ya kurang dari 0. Kan seperti itu ya. Sekarang masih ingat ini kan? Ini tuh nilainya teh apa? Pakai yang nilai mutlak kan seperti itu ya. Seperti ini. Yang sifat nilai mutlak yang pertama. Ingat ya. Sampai sini paham? Udah ingat lagi? Jadi kalau kita mencari akar X dikuadratkan itu tuh nilainya tuh akan selalu positif ya, kan selalu positif karena nilai akar itu selalu positif. Nah, sekarang yang ini akan kita keluarkan si akar X-nya itu ya. Akar dari ini kita keluarkan jadinya kan 1 ditambah 1 per X ditambah 3. Ini nih yang akar yang ada di sini. Seperti ini ya. Ini kan akan menjadi akar X kuadrat, begitu dikalikan dengan 1 ditambah 1 per X ditambah 3. Sampai sini paham dulu nggak? Paham nggak? Jadi ini saya buatkan, ini sama dengan limit X-nya menuju minus tahingga, X plus 3 per si akarnya itu saya keluarkan. Akar X kuadrat dikalikan dengan akar X berarti akar yang sisanya ya 1 ditambah dengan 1 per X ditambah 3 ini dikurang dengan X sama dengan limit X-nya menuju minus tahingga dari X plus 3 per sekarang si akar X kuadratnya jadi apa? X. Jadi ini nih. Jadi apa? Mutlak X, Bu. Jadi mutlak X. Akar 1 ditambah 1 per X ditambah 3 dikurang dengan X ya. Dikurang dengan X. Ini saya buatkan ke sini dulu biar cukup. Limit X plus 3 per nilai mutlak ya. Ini 1 ditambah 1 per X ditambah 3 dikurangi X. Nah sekarang, X-nya teh positif atau negatif? X-nya positif atau negatif? Kalau kan X-nya menuju tahingga, berarti X-nya positif atau negatif? X-nya positif atau negatif? Negatif, Bu. Kalau X-nya negatif, berarti kan ini ya. Iya. Sekarang kan X-nya menuju tahingga. Maka nilai mutlak X ini nilainya adalah minus X. Ya, karena ini definisi nilai mutlak tadi. Nilai mutlak ini nilainya adalah minus X untuk
X-nya yang negatif. Jadi yang nilai mutlak itu kita ganti dengan minus X. Jadi limit X ditambah 3 per ini X-nya menuju minus hingga dari minus X ya, si nilai mutlak X-nya itu kita ganti dengan minus X per dikali 1 ditambah 1 per X ditambah 3 ini minus X. Nah, seperti itu. Sampai sini paham? Oke, paham ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya di yang sebelah kiri ada X, yang sebelah kanan ada X, kita keluarkan X-nya. Yang atas juga kita keluarkan, ini limit X, yang atas ini kita ganti. Jadi 1 plus 3 per X per, ya ini X-nya menuju hingga, ini X-nya kita keluarkan, berarti kan ini jadi minus ya, minus akar, ini 1 ditambah seterusnya, kemudian ini dikurangi dengan 1, kayak gitu. Hasilnya adalah ini X-nya dibagi dengan X jadi 1, yang atas jadi berapa? Kita substitusikan X-nya menuju hingga. Kita ganti X-nya dengan hingga, yang atas jadi berapa? 1. 1. Yang bawah? Ini kan 1 ditambah, ini kan ada per X kuadrat ya, ini juga ada per X kuadrat. Ini kan ditambah, pasti ditambah 0. Berarti kan tinggal akar 1 aja. Akar 1 berapa? 1. Akar 1, 1. Karena ada minus, terus dikurangi minus 1, jadi berapa? 0. Min 2. Min dua. 2. Karena ada minusnya ya, jadi ini adalah min 2. Nah, kayak gitu. Nah, jadi hati-hati yang sering terkecoh itu adalah di sini ketika kita mengeluarkan ini X kuadrat dikalikan dengan 1 ditambah dan seterusnya, ini tuh kadang-kadang jadi langsung X. Padahal kalau X-nya menuju negatif hingga, ini harusnya jadi minus gitu, karena nilai mutlak kan ya, akar dari X kuadrat itu nilainya adalah nilai mutlak, maka di sini hasilnya adalah setengah. Nah, seperti itu. Silakan sampai sini, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada nggak? Mau nanya, Bu? Ya? Itu, aduh, gimana ya? Gimana? Oh, yang hasilnya gimana ya? Yang limit X 1 tambah 3X yang udah di ujungnya berakhir. Yang ini yang ujung? Iya. Bentar. Yang ujung itu kan limit ini saya uraikan ya, X ditambah 3 per tadi itu min X akar 1 berapa, lupa, 1 per X tambah 3 dikurangi. Sebentar ya, ini loading.
plus 1/3 plus 3 per X kuadrat. Plus 1/3 plus 3 per X kuadrat dikurangi X, kan awalnya seperti ini. Ini sama dengan limit. Ini saya keluarkan X-nya. Berarti kan yang X tambah 3 itu jadi 1 plus 3 per X gitu. Betul nggak? Supaya jadi X plus 3, ini si X-nya saya keluarkan. Yang bawah juga sama, X-nya saya keluarkan. Jadinya kan yang ini tinggal negatif, akar 1 ditambah 1/3, 1 per X ya, bukan 1/3. Kemudian ditambah dengan 3 per X kuadrat, dikurangi dengan X-nya kan udah dikeluarkan, berarti dikurangi dengan 1. Ini X-nya menuju minus tahingga. X-nya menuju minus tahingga. Sama dengan ini X dibagi X jadi 1, jadi tinggal 1 ditambah 3 per X per negatif akar 1 ditambah 1 per X ditambah 3 per X kuadrat dikurang 1. Nah, tinggal disubstitusikan. Kan 1 ditambah 3 per tahingga berapa? 0. 0 per negatif akar, kan ini 1 ditambah 0 ditambah 0 kan gitu ya. Kemudian ini dikurangi dengan 1. Nah, hasilnya jadi berapa? 1 per Min 2. min 2. Nah, gitu. Jadi yang tadi ada yang salah penulisan ya. Begini? Tadi tuh, oh ya udah betul. Gimana? Masih bingung? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, untuk materi mungkin Ibu cukupkan sampai di sini. Nanti ada tugas ya untuk biar bisa berlatih. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Saya mau bertanya, Bu. Silakan. Untuk yang fungsi trigonometri, Bu, ini, Bu. Boleh? Kalau trigonometri ini kan nilai yang sudut yang mempunyai nilai kan kayak sudut 30, sudut ya 60 gitu. Kalau misalkan itu di luar dari sudut-sudut yang sudah ditetapkan gitu, Bu. Misalkan Di luar sudut istimewa. iya, misalkan ya 44 atau ya 43 gitu. Untuk mencari nilai limitnya tuh jadi bagaimana, Bu? Untuk nyari nilai sinnya gitu, Bu. Misalnya sin atau cos atau tannya gitu, Bu.
Kalau misalkan harus dicari nilai angkanya ya, kalau ada kalkulator mau pakai kalkulator boleh. Tapi kalau tidak ada, jadi sinus 44 udah aja biarin segitu. Itu kan udah suatu bilangan, suatu nilai. Udah nggak ada X-nya berarti kan ya. Kalau yang dicarinya kaitannya dengan limit seperti itu. Jadi kalau tapi biar nggak penasaran gitu ya, masa bentuknya sinus 44 mau diganti dengan ini mau pakai kalkulator, silahkan. Jangan lupa untuk kalkulatornya itu jangan lupa satuannya. Kalian menggunakannya itu satuan radian ataukah derajat. Nah, kalau misalkan di sananya 44 derajat, berarti satuan kalkulatornya harus diubah dulu ke satuan derajat. Tapi kalau satuannya itu sudah derajat ya udah kayak gitu. Tapi biasanya suka ada yang masih radian, suka ada yang derajat. Nah, itu tinggal diganti aja satuannya disesuaikan. Tapi enggak dicari juga nilainya nggak apa-apa. Jadi misalkan ini mau dicari bentar. Limit sinus 2x 2x gitu ya. Kemudian di sininya X plus pi untuk X-nya menuju 0. Jangan yang 0. Untuk X-nya menuju pi per 2, misalkan. Pi per 2, nanti ininya 3pi aja. Pi per 2, misalkan seperti itu ya. Berarti ini kan, kalau kita substitusikan, itu kan sinus 3x, berarti sinus kita hitung dulu ya. Berarti sinus 3pi per 2 per pi per 2 ditambah pi, kan kotratan kitanya seperti ini. 3pi per 2 tuh berapa ya? Kalau misalkan enggak ini kalau enggak hafal boleh pakai kalkulator. Tapi kalau untuk yang sudut istimewa nanti langsung aja pakai kalkulator. Cara menghitung pakai kalkulatornya bisa kan ya? Ini 3pi per 2. Tapi kalau pakai seperti ini tuh setengah pi per 2, ini pi, kemudian yang ini kan 3pi per 2 ya. 3pi per 2, berarti berapa nih? Di sini tuh berapa nilainya? Minus 1. Min 1. Berarti ini min 1 per berapa? Tiga pi per 2 ya. Jadinya 2 per 3pi. Seperti itu. Ini cukup seperti ini. Karena ini bukan 0 per 0, ya udah berarti ini adalah mau nanti langsung dimasukkan boleh. Nanti langsung di 2 per 3pi kayak gitu. Tapi kalau misalkan nanti ternyata sudutnya itu bukan sudut istimewa, 3x per x ditambah pi, ini x-nya menuju berapa ya? Kalau di sana ada pi biasanya pi lagi atau 90 derajat gitu ya di sininya. Ininya x-nya menuju 40 derajat. Nah, ini silahkan aja pakai kalkulator boleh. Jadi tinggal dicari limit 3x untuk x yang menuju 40 derajat berapa, berarti kan
limit 120 ya. Kalau 120 masih sudut istimewa ya. Misalkan ininya 35 gitu. 35, nah boleh. Silahkan pakai kalkulator aja. Nggak apa-apa. Cuman biasanya saya nggak akan ngasih soal yang seperti ini. Jarang. Saya biasanya ngasih soal-soal yang sudut istimewa saja yang bisa dicari nilainya. Mungkin seperti itu. Ada lagi? Kalau tidak ada, nanti untuk minggu depan itu kita UTS ya, UTS. Cuman ada materi yang harus dipelajari sendiri, yaitu tentang kekontinuan. Nah, nanti saya pertimbangkan apakah dia akan masuk UTS atau enggak. Cuman gimana ya? Paling lambat hari Jumat saya sudah akan mengirimkan videonya ya. Untuk videonya sudah saya kirimkan. Nah, nanti di video itu mungkin ada soal 1 atau 2 soal untuk melihat apakah atau saya jadikan soal sebagai soal bonus aja lah. Nanti di UTS-nya jadi nanti ada soal bonus terkait dengan soal kekontinuan seperti itu. Jadi kalau dikerjakan ya dapat tambahan nilai, kalau enggak dikerjakan tapi yang lainnya betul semua bisa tetap dapat 100 gitu untuk soal bonus itu ya. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja. Nanti insya Allah sebelum hari Jumat sudah saya kirimkan materinya. Terus nanti untuk yang sekarang juga ada tugas, tapi tugasnya saya kirimkan lagi sebentar nanti di WA. Nanti tugasnya tugas kelompok. Seperti itu ya. Untuk waktunya masih ada waktu 40 menit lagi, mau didiskusikan dulu sekarang boleh, nanti boleh. Yang penting hari Selasa jam 12 dikumpulkan tugasnya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Kalau belum ada, oke, kalau belum, Ibu tutup untuk pertemuan Zoom-nya ya. Nanti Aldi nanti tolong diingatkan, barangkali Ibu lupa ya untuk videonya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.